Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi heboh lainnya, ada seorang MUA yang mendadak curi perhatian bukan karena hasil riasan yang flawless abis, tapi karena kebohongannya terungkap ke publik. Emang kebohongan yang seperti apa ya Besti? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, jagat maya lagi digegerkan sama Sister Hong Lombok. Mendadak jadi buah bibir di seluruh Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai make up artis berhijab dan ramah ini ternyata bukan perempuan. Ya, identitas aslinya ternyata seorang pria bernama Denny. Semua terungkap ketika salah satu akun di media sosial membongkar identitas asli sang MUA berhijab tersebut. Dalam postingan itu tampak potret Dea tanpa hijab dan publik pun sontak terkejut. Komentar pun membanjiri dunia maya. Sebagian netizen mengaku terkejut dan merasa tertipu, terutama mereka yang pernah dirias langsung oleh Dea. Bahkan, sejumlah klien wanita mengaku sempat berganti pakaian di hadapan sang MUA tanpa tahu bahwa yang merias mereka adalah seorang laki-laki. Dalam kesaksiannya, seorang warganet mengungkapkan bahwa Dea bahkan pernah terlihat sholat dengan mukena, diduga untuk menutupi identitasnya sebagai laki-laki. Tapi Besti, kisah ini nggak berhenti di situ saja. Sejumlah korban yang merasa tertipu kabarnya sudah melaporkan kasus ini ke Majelis Ulama Indonesia untuk meminta pandangan dan tindakan atas dugaan penyamaran identitas ini. Langkah tersebut ditempuh karena publik menilai perbuatan tersebut menyentuh ranah norma agama dan sosial. Sementara itu dari pihak Dea alias Denny sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun beberapa rekan MUA Lombok menyebut bahwa dia selama ini dikenal profesional dan supel. Meski kini banyak yang merasa terkhianati oleh identitas palsu yang ia pertahankan selama bertahun-tahun. Apa langkah hukum dan sosial yang akan diambil selanjutnya? Apakah Sister Hong akan angkat bicara atau justru menghilang di balik bayangan viral yang ia ciptakan sendiri? Informasi selanjutnya ada Tasya Farasya yang akhirnya resmi bercerai dengan Ahmad Assegaf. Hingga Tasya Farasya yang masih menunggu itikat baik dari Ahmad Assegaf untuk menyelesaikan permasalahan dugaan penggelapan uang yang dituduhkan kepadanya beberapa waktu lalu. Seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, ada kabar terbaru dari dunia selebriti tanah air. Setelah melewati proses panjang di meja hijau, beauty influencer ternama Tasya Farasya akhirnya resmi bercerai dari sang suami Ahmad Assegaf. Keputusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada Rabu pagi dan telah dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Tasya, Sangon Ragahdo dan Muhammad Fathah Rifa. Dalam sidang yang digelar secara tertutup di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan pihak Tasya. Putusan itu mencakup cerai resmi antara Tasya dan Ahmad, serta penetapan hak asuh anak yang disepakati secara bersama. Pada pokoknya, putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami, Ibu Tasya, dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami. Jadi dalam putusan diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Dan tentu waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya, apa yang kita mohonkan ya dikabulkan oleh majelis hakim ya sudah resmi ya. Ragahdo juga menjelaskan, meski putusan sudah dibacakan dan status Tasya resmi bercerai, pihak tergugat masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Namun sejauh ini pihak Tasya memilih menerima hasil putusan dengan lapang dada. Akhirnya dari tergugat bisa mempunyai hak untuk melakukan banding dan itu waktunya masih ada waktu 14 hari. Jadi kita masih melihat apakah nanti
dari pihak tergugat melakukan banding atau tidak. Menariknya, dalam gugatan yang diajukan, Tasya tidak menuntut nafkah maupun harta gonogini nih Besti. Kuasa hukumnya menegaskan Tasya hanya fokus pada perceraian dan hak asuh anak semata. Harta gonogini kita nggak pernah bahas harta gonogini dalam pernah minta. gugatan, kita nggak pernah minta. Jadi itu emang bukan masalah. Jadi terkait untuk harta gonogini tidak ada, tapi yang di ini ya masalah hak asuh anak sih. Apa yang kita minta sesuai harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Iya, apa kita minta dikabulkan. Terus mencerai, hak asuh juga sama Tasya. Soal nafkah Rp100 yang sempat menjadi sorotan publik, pihak kuasa hukum tidak membantah, namun menegaskan bahwa permintaan itu bersifat simbolis belaka, bukan nilai material yang penting bagi Tasya nih Besti. Menurut mereka, Tasya tidak berharap apapun secara finansial dari mantan suaminya tersebut. Ya, jadi gini, kalau untuk nafkah itu kan kita kemarin juga minta simbolis ya itu ya. Jadi nanti apakah akan dipenuhi atau enggak oleh tergugat ya kembali ke dia lah. Itu kan juga sebetulnya kita juga sebagaimana kita pernah sampaikan, sebetulnya Tasya sendiri juga nggak butuh ya. Iya, ya karena memang Tasya nggak butuh nafkah juga. Di balik suasana sidang yang akhirnya berakhir lega bagi Tasya, muncul juga isu tindak pidana penggelapan dana. Menurut kuasa hukum Tasya, saat ini kasus tersebut sedang dalam komunikasi antar lawyer. Nilainya, wah bukan main nih Basti. Disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi terakhir kan info yang kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan somasi ke pihak sana dan sudah ditanggapi dan kami sudah bertemu ya. Oh iya. Namun kuasa hukum Tasya juga memastikan bahwa selama komunikasi masih berjalan baik dan ada itikat baik untuk menyelesaikan secara damai, laporan pidana belum akan dilayangkan. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa dugaan penggelapan dan isu penggadaian sertifikat rumah orang tua Tasya merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda. Penggadaian sertifikat itu dua hal yang berbeda. Jadi kalaupun nanti ujungnya terus kita akan melakukan laporan polisi dan lain-lain, itu dua hal yang berbeda. Bukan dua peristiwa yang berbeda. Sementara itu, proyek pembangunan rumah Tasya yang sempat ramai diperbincangkan pun masih dalam proses audit. Audit ini dilakukan untuk memastikan kecocokan antara dana yang dikeluarkan dan hasil pembangunan di lapangan nih Besti. Dan meski kini berstatus single mom, Tasya Farasya disebut tetap menjaga komunikasi baik dengan mantan suaminya. Semua demi kepentingan sang buah hati tercinta nih Besti. Tetap dibuka kok, hubungannya baik, jadi nanti akan ketemu bisa 2 kali seminggu, boleh tapi tidak menginap. Dari seorang beauty influencer jadi strong woman yang tetap anggun di tengah badai rumah tangga, Tasya Farasya membuktikan bahwa keputusan untuk berpisah bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru kehidupannya nih Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.